Akikah apalagi Bib? Kalau sudah lahir, akikahkan. Jangan sampai enggak diakikahkan. Sahabat bertanya sama Nabi, ya Rasulullah, kapan kami mengakikahkan putri-putri kami yang lahir? Kata Nabi, aku sunahkan kepada kalian dan kuanjurkan kepada kalian di hari ke-7 setelah hari kelahirannya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma huwal aqiqah? Wa ma huwal aqiqah? Al-aqiqah ma yuzbahu minan na'ami fi yaumil wiladah. Kata Nabi, yang namanya akikah itu adalah menyembelih hewan daripada kambing ataupun unta ataupun apa saja yang baik dalam konteks yang sudah dalam syariat di hari di mana setelah lahirnya putra-putri kalian. Sahabat bertanya, ya Rasul, kami pengen tanya akikah itu apa tujuannya? Kata Nabi, akikah itu adalah satu hukum yang pelaksanaannya ditekankan dan diharuskan. Hukum sunnah muakkad itu adalah satu hukum yang pelaksanaannya ditekankan dan diharuskan kepada kita. Sahabat bertanya, ya Rasul, kebetulan saya belum punya rezeki untuk akikahkan putra putri kami. Kata Nabi, kalau kalian tidak mampu di hari beberapa setelah hari kelahirannya, kuanjurkan di hari ke-7 setelah hari kelahirannya. Sahabat angkat tangan lagi, ya Rasulullah, kebetulan belum punya juga tuh. Kalau di hari ke-7 belum punya juga gimana ya Rasulullah? Apa jawab Nabi Muhammad SAW? Maka kusunahkan di hari ke-14 setelah hari kelahirannya. Itu sahabat angkat tangan lagi, ya Rasulullah, kebetulan kalau tanggal 14 masih belum punya juga ya Rasul, bagaimana? Kata Nabi, maka kusunahkan kepada kalian di hari ke-21 setelah hari kelahirannya. Arti sebuah akikah yang kusunahkan kepada kalian. Sahabat bertanya lagi, ya Rasul, kalau kata orang Betawi sini, Kampung Baru bilang, kalau belum gablek juga gimana? Kalau belum punya juga gitu, duitnya masih semet. Tahu orang Betawi ngomong semet, semetet, duitnya belum cukup, mau akikahin di hari ke-21. Kata Nabi, silahkan kapan saja kau akikahkan putra putri kalian, di mana kalian saat sudah memiliki rezeki, maka hendaknya akikahkanlah. Kita diajarin sama Nabi, kalau punya rumah bagusnya kudu punya surat, betul? Kalau punya motor bagusnya kudu punya surat kendaraan bermotornya. Ada motor dipakai 7 hari keliling kemana-mana tapi nggak ada suratnya, kira-kira aman nggak? Ada rumah bagus, gedung gede bagus, bercahaya itu rumah, tapi kagak ada sertifikatnya, kira-kira enak gak tuh? Ya, saudara, rumah kagak ada sertifikat, motor tidak ada surat kendaraan kepemilikannya, rasa tidak nyaman. Apa yang kita dapat dari barang itu tidak mutlak milik kita. Begitulah arti sebuah akikah. Akikah itu membebaskan daripada pergadaian kita kepada Allah, karena anak yang telah lahir dari rahim istri kita nanti di hari kiamat tidak akan bisa memberikan hasanat kepada kita. Kata Nabi Muhammad SAW, apabila kalian mampu hidup di dunia tapi kalian tidak mau mengakikahkan putra putri kalian saat hidup di dunia. Beb bertanya, kebetulan saya dulu punya orang tua saya belum akikahkan saya karena mungkin pada saat itu orang tua saya belum punya rezeki. Bagaimana caranya? Maka dianjurkan bagi kita yang merasa ragu orang tua kita sudah akikahkan atau belum, maka dianjurkan untuk diakikahkan, saudara, dari harta milik kita sendiri. Beliin tuh hewan kurban, itu hewan akikah, saudara. Ini akikah sama kurban beda-beda tipis, sama serupa tapi tak sama. Jadi jangan disamain, besok saya akikah di korban aja. Oh saudara, tahan dulu, nah saya ngajarin, oh besok saya korban, akikah di korban. Tidak saudara, akikah dan korban serupa tapi tidak sama. Di mana dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akikah itu adalah hasanat, di mana kalian potong dagingnya kemudian dianjurin dimasak. Kalau korban tidak, ya, dan dilakukan itu korban setiap tahun. Tapi kalau akikah seumur hidup hanya sekali. Ya, kalau akikah seumur hidup hanya sekali, tapi kalau korban setiap tahun. Jangan bilang, tahun kemarin saya udah korban, tahun ini nggak perlu korban lagi dah. Oh enggak saudara, perintah agama sebaik-baiknya orang
di mana hari raya Idul Adha adalah dia berkorban setiap tahun, bukan tahun kemarin, bukan tahun yang dulu, bukan dianjurin setiap tahun. Tapi akikah dilakukan hanya sekali seumur hidup. Boleh dicicil tahun ini, besok tahun depan, kalau anaknya laki-laki boleh. Yang penting jangan sampai tidak diakikahkan, kata Nabi. Apalagi yang beda akikah dengan korban? Kalau korban disembelih dikasih ke amil pengurus daripada pemotongan korban, selesai. Tapi kalau orang akikah tidak. Nabi anjurkan ketika itu kambing yang diakikahkan, maka dianjurin suruh dimasak, dibagikannya dalam keadaan dimasak. Paham Tom? Nah, makanya orang Betawi-Betawi dulu saudara kalau bikin akikah dagingnya rada manisan dikit gitu. Ya, dianjurin kalau bikin akikah daging biar ada manisan. Ya. Supaya apa? Supaya muka anaknya manis. Paham? Kan ada orang yang kalau dia tempo-tempo mukanya asem mulu. Ada saudara? Ada. Yang mana tuh? Ada yang gitu? Itu orang tua-tua kita dulu nganjurin kalau akikah dianjurin dagingnya dimasak dalam keadaan manis, itu dianjurin ya, dan dalam keadaan matang sudah masak ya. Kalau korban enggak. Jadi ini adalah ajaran agama yang enggak boleh kita tidak mengerti dan kita tidak memahami. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi kita boleh lakukan.